Di penghujung pekan, sekelompok sahabat memutuskan untuk menghabiskan liburan mereka dengan cara yang berbeda dari biasanya. Pantai Selatan menjadi pilihan mereka, sebuah tempat yang terkenal akan keindahan alamnya namun juga penuh dengan kisah-kisah mistis. Rina, Dika, Sinta, Yuda, dan Andre, 5 sahabat yang sudah kenal sejak masa kuliah, sepakat untuk berangkat pada Jumat pagi dan menginap di sebuah villa yang terletak tidak jauh dari pantai. Aku dengar pantai selatan ini indah banget, tapi katanya juga agak angker, kata Rina sambil memasukkan baju renangnya ke dalam tas. Jangan terlalu percaya sama cerita-cerita itu, Rin, jawab Andre, sahabat yang selalu bersikap skeptis terhadap hal-hal berbau mistis. Kita ke sana buat menikmati liburan bukan buat mikirin hantu. Benar. Lagi pula kita sudah sewa villa dan aku sudah cek. Tempatnya nyaman dan aman. Tambah Dika yang bertugas mengatur semua keperluan perjalanan mereka. Meski begitu Sinta, yang paling PK di antara mereka, merasakan sesuatu yang aneh sejak mereka memutuskan untuk pergi ke pantai tersebut. Ia tidak bisa menghilangkan firasat buruk yang terus menghantuinya. Namun demi kebersamaan dengan sahabat-sahabatnya, Sinta mencoba mengabaikan perasaannya itu. Perjalanan menuju pantai selatan memakan waktu sekitar 5 jam. Selama di perjalanan, suasana di dalam mobil penuh dengan canda tawa. Mereka bernyanyi bersama, bercanda, dan sesekali berhenti di tempat-tempat menarik untuk sekedar berfoto. Namun, begitu mereka semakin mendekati kawasan pantai selatan, suasana berubah. Langit yang tadinya cerah mulai ditutupi oleh awan gelap, dan angin yang berhembus terasa lebih dingin dari biasanya. Mereka juga melewati sebuah jalan sempit yang diapit oleh tebing tinggi di satu sisi dan jurang yang curam di sisi lainnya. Kok suasananya jadi serem ya? Gumam Yuda yang biasanya tidak mudah takut. Ini cuma karena kita lewat daerah pegunungan biasalah. Nanti juga cerah lagi. Meski dalam hati dia juga merasa sedikit cemas. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya tiba di villa yang telah disewa. Villa itu berada di atas bukit kecil yang langsung menghadap ke laut. Pemandangan dari villa itu memang sangat indah. Namun entah kenapa, Sinta merasa ada sesuatu yang janggal dengan tempat itu. Malam pertama di villa, mereka menghabiskan waktu dengan memanggang ikan dan bercengkerama di teras yang menghadap langsung ke laut. Suara ombak yang bergulung menambah keasyikan mereka, seolah menenangkan pikiran dari segala kekhawatiran. Saat tengah malam, ketika angin laut mulai berhembus lebih kencang, Sinta memutuskan untuk masuk ke dalam villa. Dia merasa tidak nyaman dengan suara angin yang seolah-olah membawa bisikan-bisikan aneh. Namun, ketika dia hendak masuk ke kamar, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sinta, kamu kenapa? Wajahmu pucat, tanya Rina yang kebetulan baru selesai dari kamar mandi. Sinta hanya menggeleng pelan. Enggak apa-apa, mungkin aku cuma kecapean. Tapi dalam hati, Sinta merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Dia mencoba mengabaikan perasaannya dan masuk ke kamar untuk tidur. Malam itu, tidur Sinta tidak nyenyak. Mimpi buruk menghantuinya, memperlihatkan sosok-sosok hitam yang bergerak di sekitar villa, menatapnya dengan mata merah menyala. Dia terbangun dengan napas tersengal-sengal. Namun saat memandang sekeliling, kamarnya gelap dan sunyi. Sementara itu, di luar villa, Dika dan Andre yang masih asyik berbincang di teras, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Mereka berhenti berbicara dan menajamkan pendengaran. Kamu dengar suara itu enggak? Tanya Dika. Suaranya rendah dan penuh waspada. Apa? Suara apa? Andre mencoba bersikap tenang, meski dia juga mulai merasa tidak nyaman. Dika menggeleng, tapi tatapannya tertuju ke arah semak-semak di dekat villa. Mereka bisa mendengar suara gemerisik daun, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana. Dengan langkah hati-hati, Dika mendekati semak-semak itu sambil membawa senter. Ketika sinar senter Dika menyinari semak-semak tersebut, mereka melihat sosok bayangan hitam yang berdiri tegak. Wujudnya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan mata yang bersinar merah menyala. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tajam. Dika dan Andre terpaku di tempat mereka berdiri.
Hati mereka berdegup kencang. Andre yang biasanya pemberani, kali ini tidak mampu berkata apa-apa. Mereka hanya bisa berdiri kaku, menatap sosok tersebut yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Dika dan Andre kembali ke teras dengan wajah pucat. Mereka langsung mengunci pintu dan masuk ke dalam villa. Tanpa berkata-kata, mereka langsung menuju kamar masing-masing, mencoba tidur meski bayangan sosok hitam itu masih terpatri jelas di benak mereka. Keesokan paginya, suasana di antara mereka terasa canggung. Dika dan Andre tidak berani menceritakan apa yang mereka lihat tadi malam, takut membuat yang lain semakin ketakutan. Mereka hanya berbicara singkat-singkat, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di pikiran masing-masing. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk menghabiskan hari di pantai. Cuaca kembali cerah, dan gelombang laut tampak tenang. Sejenak, suasana kembali normal dan mereka bisa menikmati liburan mereka. Mereka bermain pasir, berenang, dan menikmati keindahan alam yang luar biasa. Namun, saat mereka sedang asyik bermain di tepi pantai, tiba-tiba Sinta melihat sesuatu di kejauhan. Di tengah laut yang tenang, ia melihat sosok wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang tergerai. Wanita itu melambai ke arah mereka, seolah-olah mengajak untuk mendekat. Sinta mengernyitkan dahi, merasa ada yang tidak beres. "Kalian lihat itu?" tanyanya kepada teman-temannya. Rina yang berada di dekat Sinta, mengikuti arah pandangan Sinta, dan tiba-tiba wajahnya berubah pucat. "Siapa itu? Kenapa dia di tengah laut?" Andre yang mendengar percakapan itu langsung berdiri dan menatap ke arah laut. "Mana? Apa yang kalian lihat?" Dika yang melihat ekspresi ketakutan di wajah Rina dan Sinta, segera menarik mereka menjauh dari pantai. "Ayo kita balik ke villa. Mungkin kita cuma salah lihat." Namun, ketika mereka berbalik dan hendak kembali ke villa, suara wanita itu terdengar semakin jelas, seperti suara tangisan yang mengerikan. Suara itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari menuju villa, meninggalkan pantai dengan perasaan yang tidak menentu. Sesampainya di villa, mereka langsung mengunci semua pintu dan jendela. Kali ini, Dika dan Andre tidak lagi bisa menyembunyikan apa yang mereka lihat tadi malam. Mereka menceritakan semuanya, dan seketika itu juga wajah semua orang berubah pucat. Sinta yang sudah merasakan firasat buruk sejak awal, kini tahu bahwa mereka tidak sendirian di tempat ini. Malam itu, mereka sepakat untuk tidur bersama di ruang tamu, berharap bisa saling melindungi jika terjadi sesuatu. Namun, ketakutan mereka semakin menjadi ketika mendengar suara-suara aneh dari luar villa. Suara angin yang berhembus kencang, gemerisik daun yang seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di luar sana, dan suara tangisan wanita yang samar-samar terdengar di kejauhan. Dika yang mencoba bersikap berani, mengintip dari celah jendela. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di luar sana, di bawah sinar bulan, terlihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Wanita itu menatap langsung ke arah jendela, seolah-olah tahu bahwa Dika sedang mengintip. Dika mundur dengan wajah ketakutan. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Namun, ketika mereka bersiap untuk meninggalkan villa, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah pintu. Langkah itu berat, seperti suara seseorang yang menyeret kakinya. Suasana semakin mencekam ketika mereka melihat pintu villa perlahan terbuka dengan sendirinya, meski sebelumnya sudah mereka kunci rapat-rapat. Malam itu, mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang mengincar mereka. Mereka mencoba mencari cara untuk keluar dari villa, namun setiap kali mereka membuka pintu atau jendela, sosok-sosok bayangan hitam selalu muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan keluar. Sinta yang paling peka terhadap hal-hal gaib, tiba-tiba mendapat bisikan aneh di telinganya. "Kalian sudah diincar. Tidak ada jalan keluar." Suara itu begitu nyata dan menyeramkan, membuat Sinta gemetar ketakutan. Satu persatu dari mereka mulai mengalami hal-hal yang aneh. Rina, yang terkenal pemberani, tiba-tiba merasakan sesuatu mencengkeram kakinya dari bawah sofa. Dia berteriak histeris,
Namun saat yang lain datang untuk membantunya, tidak ada apa-apa di sana. Kaki Rina terluka seperti dicakar sesuatu, dan darah mengalir deras. Yuda, yang sebelumnya tenang, tiba-tiba menjadi panik dan mulai berbicara tidak karuan. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok-sosok hitam yang berjalan di sekitar mereka, mengelilingi villa seperti mencari mangsa. Yuda mulai menutup matanya dan menutup telinganya, tidak ingin mendengar atau melihat apapun lagi. Andre dan Dika yang biasanya rasional, kali ini tidak bisa berpikir jernih. Mereka mencoba untuk melindungi teman-temannya, namun ketakutan yang semakin mencekam membuat mereka hampir kehilangan akal. Mereka semua terperangkap dalam villa itu, dengan sosok-sosok gaib yang terus mengintai. Di tengah keputusasaan mereka, Sinta tiba-tiba merasa bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan meminta maaf kepada penguasa pantai selatan. Sinta yang tidak pernah mengabaikan firasatnya, segera mengajak yang lain untuk bersama-sama memohon ampunan. Dengan penuh ketakutan, mereka berkumpul di tengah ruangan dan mulai berdoa. Mereka memohon agar dimaafkan jika telah melakukan kesalahan yang membuat marah penghuni gaib di tempat itu. Suara doa mereka menggema di seluruh villa, dan seketika suasana di sekeliling mereka menjadi hening. Namun, saat mereka mengira semuanya telah berakhir, terdengar suara tawa yang menggema di seluruh ruangan. Suara tawa itu begitu menyeramkan, seperti tawa seorang wanita yang sedang mengejek mereka. Sosok wanita yang sama yang dilihat Sinta di pantai, kini berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dengan senyum sinis di wajahnya. "Mengapa kalian datang ke sini tanpa izin?" Suara wanita itu terdengar jelas di telinga mereka. "Ini adalah wilayahku, dan kalian akan membayar mahal karena telah mengusik ketenanganku." Wanita itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi oleh bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, mengelilingi mereka. Bayangan itu semakin mendekat, membuat mereka terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, teror di pantai selatan mencapai puncaknya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar dari villa itu. Keesokan paginya, villa itu ditemukan kosong, dengan pintu dan jendela yang terbuka lebar. Tidak ada jejak dari 5 sahabat yang pergi berlibur ke pantai selatan. Penduduk setempat yang tahu tentang villa tersebut hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa villa itu berada di wilayah yang seharusnya tidak diganggu. Kisah tentang 5 sahabat yang hilang di pantai selatan menjadi legenda yang menambah deretan cerita misteri di tempat itu. Dan mereka yang tahu, tidak akan pernah lagi berani mengusik ketenangan penguasa gaib di pantai selatan.